Malam itu, di tengah rintik hujan yang dingin, sebuah skenario mulai dijalankan. Seorang bos kaya mengarang cerita kebangkrutannya, berpura-pura kehilangan segalanya untuk memprank istrinya yang ia anggap sangat matre. Ia menunggu sang istri murka dan pergi, meninggalkannya dalam kehancuran. Namun, langkah sunyi dan hal tak terduga yang dilakukan oleh istrinya setelah mendengar kabar tersebut akan menguak sebuah kebenaran yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh istrinya? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Matahari pagi menembus celah gorden berbahan sutra, tebal di kamar utama yang luas itu. Cahayanya jatuh tepat di atas meja rias, tempat Rina sedang duduk. Ardi yang masih terbaring di atas ranjang empuk, mereka diam-diam memperhatikan istrinya. Rina tampak begitu asyik memandangi pantulan dirinya di cermin. Tangannya dengan luwes memasangkan sebuah kalung berlian baru ke lehernya yang jenjang. Kilau batu mulia itu memantulkan cahaya pagi, menyilaukan mata. Namun entah mengapa justru membawa segulung awan mendung di dalam hati Ardi. Ardi menghela napas panjang. Suara helaan napasnya terdengar berat, menyiratkan beban yang tidak kasat mata. Ia adalah seorang direktur utama di sebuah perusahaan raksasa yang ia bangun dari nol. Bertahun-tahun ia memeras keringat, membanting tulang siang dan malam, menembus dinginnya malam dan panasnya terik matahari. Semua itu ia lakukan hanya untuk satu tujuan. Ia ingin membahagiakan Rina. Ia ingin memastikan wanita yang sangat ia cintai itu tidak pernah lagi merasakan kepahitan hidup seperti yang mereka alami di awal pernikahan dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin melimpahnya harta yang mereka miliki, Ardi justru merasa ada jarak yang membentang semakin lebar di antara mereka. Jarak itu tidak terbuat dari ruang dan waktu, melainkan dari tumpukan tas bermerek, deretan sepatu mahal, dan kilau perhiasan yang kini seolah menjadi sahabat terdekat Rina. Ardi bangkit dari ranjangnya perlahan, melangkah mendekati istrinya. Rina menoleh tersenyum manis ke arah Ardi. Ardi, lihatlah kalung ini. Indah sekali bukan? Teman-temanku di perkumpulan sosialita pasti akan sangat iri melihat kilau berlian ini, ucap Rina dengan nada riang. Matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Ardi memaksakan sebuah senyuman di bibirnya, meski hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum kecil. Iya, Rina, kalung itu sangat indah, sangat cocok di lehermu, jawab Ardi dengan suara pelan. Dalam hati, Ardi menjerit, pedih. Ya Allah, inikah wanita yang dahulu bersedia makan sepiring berdua dengannya? Inikah wanita yang dahulu selalu menunggunya pulang kerja di rumah? Kontrakan kecil mereka yang bocor saat hujan turun. Kemana perginya Rina yang sederhana itu? Mengapa kini dunia Rina seolah hanya berputar pada kemewahan dan pengakuan dari teman-teman sosialitanya? Ardi berjalan menuju jendela kaca besar di kamarnya, menatap ke arah taman belakang rumah mereka yang luas dan ditumbuhi berbagai macam bunga impor yang harganya sangat mahal. Ia teringat pada sebuah masa bertahun-tahun yang lalu, saat itu usahanya baru saja mengalami kebangkrutan kecil. Ia pulang dengan tangan hampa, merasa gagal sebagai seorang suami. Namun, Rina menyambutnya dengan pelukan hangat, menyajikan teh manis hangat, dan membisikkan kata-kata yang menguat jiwanya. Tidak apa-apa Ardi, harta bisa dicari lagi. Asalkan kita berdua selalu bersama, aku yakin kita bisa melewati badai apun. Ucap Rina di masa lalu itu terngiang kembali di telinga Ardi. Mata menggenang di pelupuk mata pria paruh baya itu. Ia merindukan masa-masa itu. Ia merindukan ketulusan cinta yang tidak diukur dari seberapa tebal isi dompetnya. Kini setiap kali ia pulang, bekerja, Rina lebih sering menanyakan tentang bonus akhir tahun, tentang rencana liburan ke luar negeri, atau tentang perhiasan keluaran terbaru yang sedang menjadi tren. Pernah suatu malam, Ardi mencoba mengajak Rina berbicara dari hati ke hati. Ia ingin mengajak Rina bernostalgia, mengingat perjuangan mereka berdua. Rina, apakah kamu ingat saat kita
pertama kali pindah ke rumah kecil di pinggir kota, saat itu kita bahkan belum memiliki tempat tidur yang layak, tanya Ardi malam itu. Rina yang sedang asyik melihat katalog perhiasan di telepon. Pintarnya hanya menjawab singkat, tentu saja aku ingat Ardi. Masa-masa yang sangat kelam dan menyedihkan. Aku sangat bersyukur kita tidak perlu lagi hidup menderita seperti itu. Ya Allah, membayangkannya saja sudah membuat merinding. Jawab Rina tanpa sedikit pun menatap wajah suaminya. Jawaban itu menyisakan luka yang di hati Ardi. Bagi Rina, masa lalu itu adalah sebuah penderitaan yang harus dilupakan. Namun, bagi Ardi, masa lalu itu adalah bukti cinta mereka yang paling murni. Saat mereka tidak memiliki apa-apa selain rasa saling memiliki, harta acap kali menjadi tabir yang membutakan mata hati, membuat kita lupa bahwa kemewahan sejati bersembunyi pada tatapan mata yang tulus, bukan pada benda yang fana. Kalimat itu terus berputar di kepala Ardi. Ia mulai dihantui oleh ketakutan yang luar biasa. Ketakutan bahwa istrinya hanya mencintai kekayaannya. Ketakutan bahwa jika suatu hari nanti roda nasib berputar dan ia kembali jatuh miskin, Rina akan meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Rasa tidak aman ini perlahan berubah menjadi racun yang menggerogoti kewarasannya. Hari demi hari kecurigaannya semakin menebal. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Rina. Saat Rina tertawa gembira menerima hadiah mobil mewah darinya, Ardi berpikir, apakah Rina tertawa karena mencintaiku atau karena ia mencintai mobil ini? Saat Rina memeluknya dan mengucapkan terima kasih atas fasilitas kartu kredit yang tidak terbatas, Ardi membatin. Apakah pelukan ini untukku atau untuk uang yang kuberikan? Puncaknya terjadi ketika Ardi secara tidak sengaja mendengar percakapan Rina dengan salah satu teman sosialitanya di telepon. Tentu saja aku sangat bahagia. Ardi itu suami yang luar biasa. Dia bisa memberikanku segalanya. Kalau bukan karena kesuksesannya, mungkin aku tidak akan bisa menikmati hidup seperti seorang ratu. Ucap Rina sambil tertawa renyah. Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam dada Ardi dengan keras. Hatinya hancur berkeping-keping. Jadi benarlah dugaannya selama ini. Cintanya telah ditukar dengan rupiah. Kesetiaannya telah dibeli dengan fasilitas mewah. Ardi merasa sangat hancur, merasa tertipu oleh ilusi kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu di ruang kerjanya yang sepi, Ardi duduk termenung dalam kegelapan. Ia menatap kosong ke arah deretan piagam, penghargaan dan piala yang berjejer rapi di lemarinya. Semua pencapaian ini terasa begitu hampa jika orang yang ia cintai tidak mencintainya dengan tulus. Air mata seorang pria dewasa akhirnya jatuh juga, menetes di atas meja kerja yang terbuat dari kayu jati mahal itu. Ia menangis dalam diam, menangisi nasib cintanya yang terasa begitu menyedih di tengah gelimang harta. Ia merasa sangat kesepian di keramaian dunia yang ia bangun sendiri. Setelah berjam-jam meratapi nasibnya, sebuah pikiran gila melintas di benak Ardi. Sebuah ide yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Namun, ia merasa harus melakukannya demi menemukan kebenaran. Ia harus menguji cinta Rina. Ia harus tahu apakah cinta itu masih ada atau sudah terkubur di bawah tumpukan emas dan permata. Aku harus melakukan ini. Aku harus berpura-pura bangkrut. Gumam Ardi pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar, menahan gejolak di dadanya. Itu adalah keputusan yang sangat berat dan menyakitkan. Merencanakan sebuah kebohongan besar untuk membohongi istri sendiri bukanlah hal yang mudah. Namun, keraguan yang bercokol di hatinya sudah terlalu besar. Menutupi akal sehatnya, ia menyiapkan rencana itu dengan sangat matang. Selayaknya ia menyusun strategi bisnis untuk menghancurkan saingan perusahaannya. Keesokan harinya, Ardi mulai menjalankan rencananya. Ia meminta bantuan asisten pribadinya yang paling ia percayai untuk memalsukan beberapa dokumen penting. Ia membuat laporan
keuangan palsu yang menunjukkan perusahaannya sedang berada di ambang kehancuran. Ia bahkan memalsukan surat sita dari pihak bank dan tagihan utang fiktif yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Setiap kali ia melihat dokumen palsu itu, hati nuraninya meronta. Ya Allah, apakah yang aku lakukan ini benar? Apakah aku harus menyakiti hati Rina dengan sandiwara yang kejam ini? Namun bayangan wajah Rina yang selalu memuja kemewahan kembali menutupi suara hati nuraninya. Ini adalah satu-satunya cara, Ardi. Kamu harus kuat. Kamu harus tahu kebenarannya. Sesakit apapun kenyataan yang akan kamu hadapi nanti. Ardi terus meyakinkan dirinya sendiri di dalam ruang kerjanya yang dingin. Ardi mempersiapkan segalanya dengan sangat rapi. Ia bahkan melatih ekspresi wajahnya di depan cermin, mencoba menampilkan raut wajah seorang pria yang sedang hancur lebur dan putus asa. Ia melatih nada suaranya agar terdengar, bergetar dan penuh keputusasaan. Semua itu ia lakukan hanya untuk sebuah tujuan yang sangat menyedihkan, yaitu untuk menguji kesetiaan wanita yang telah mendampinginya selama belasan tahun. Sore itu, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan kesedihan yang sedang melanda hati Ardi. Angin bertiup kencang, menggugurkan daun-daun kering di halaman rumahnya. Ardi duduk di dalam mobilnya yang diparkir di garasi, enggan untuk segera masuk ke dalam rumah. Jantungnya berdebar sangat kencang, memikirkan apa yang akan terjadi malam. Ini, ia membayangkan berbagai macam skenario di kepalanya. Bagaimana jika Rina benar-benar marah besar dan mengusirnya? Bagaimana jika Rina langsung meminta cerai saat itu juga? Bagaimana jika Rina langsung berkemas dan pergi meninggalkannya sendirian? Semua kemungkinan terburuk berputar-putar di dalam kepalanya, membuat kepalanya terasa pening dan dadanya terasa sesak. Namun, Ardi sudah tidak bisa mundur lagi. Layar sandiwara sudah siap untuk dibuka. Badai buatan yang ia ciptakan sendiri sudah siap untuk dihembuskan. Ia mengambil napas panjang, menguatkan hatinya, dan melangkah keluar dari mobil. Langkah kakinya terasa sangat berat, seolah ada beban bertonton yang mengikat pergelangan kakinya. Setiap jengkal rumah ini menyimpan kenangan, lampu hias, kristal yang menggantung di tengah. Ruangan adalah barang pertama yang Rina beli ketika perusahaan Ardi meraup keuntungan besar untuk pertama kalinya. Karpet tebal yang melapisi lantai marmer. Ini dipilih sendiri oleh Rina setelah berhari-hari berkeliling mencari kualitas terbaik. Semuanya indah, semuanya mahal, semuanya mencerminkan status sosial mereka yang berada di puncak. Namun di balik semua keindahan itu, Ardi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia merindukan rumah, kontrakan mungil mereka dahulu, di mana suara tawa Rina terdengar begitu lepas saat mereka memakan mie instan berdua di malam hari karena kehabisan uang. Ia merindukan peluh yang menetes di dahi Rina saat wanita itu membantunya membungkus barang dagangan di masa lalu. Kehangatan yang dulu terasa begitu nyata, kini telah tergantikan oleh dinginnya dinding pualam dan kilau benda mati. Ardi berdiri di ambang pintu ruang keluarga, menatap istrinya yang sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Rina tampak sangat anggun dengan gaun tidur berbahan sutra yang melekat di tubuhnya. Ia sedang menikmati secangkir teh herbal yang disajikan oleh pembantu mereka. Pemandangan yang begitu tenang dan damai sebentar lagi akan dihancurkan oleh kebohongan yang telah ia siapkan dengan sempurna. Maafkan aku Rina, maafkan suamimu yang bodoh ini. Batin Ardi berulang kali. Ia memejamkan matanya memanggil seluruh sisa keberanian yang ia miliki. Ia mengatur napasnya yang mulai memburu, mempersiapkan diri untuk memerankan tokoh utama dalam tragedi yang ia tulis sendiri. Di saat ia membuka matanya, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada tekad yang bulat untuk mengetahui kebenaran. Betapapun pahitnya kebenaran itu nanti. Ardi melangkah maju, siap untuk menjatuhkan bom waktu yang akan mengubah kehidupan mereka untuk selamanya. Bayangan semu di balik kilau harta itu perlahan akan terkuak dan Ardi sudah bersiap untuk menghadapi kenyataan terburuk yang mungkin akan mengakhiri kebahagiaannya. Malam itu,
seolah alam semesta memahami gejolak batin yang sedang meluluh lantakkan jiwa Ardi. Langit tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap. Awan hitam berarak berkerumun di atas atap rumah megah mereka, menutupi cahaya rembulan yang sedari tadi mencoba mengintip dari balik celah dedaunan. Angin malah mulai berembus dengan kencang, menyapu ranting-ranting pohon di taman belakang, hingga menimbulkan suara gemerisik yang terdengar menyayat hati. Tidak lama kemudian, rintik hujan mulai turun, membasahi bumi. Awalnya hanya gerimis, pelan, namun dalam sekejap mata, rintik itu berubah menjadi derai hujan yang sangat lebat, menghantam jendela-jendela kaca berukuran besar di rumah mewah tersebut. Ardi masih berdiri mematung di ambang pintu ruang keluarga. Tubuhnya terasa sedingin bongkahan es. Sementara aliran darahnya berdesir hebat memompa, jantungnya yang berdegup tak karuan. Ia menatap lekat-lekat ke arah istrinya yang sedang duduk bersandar di atas sofa, kulit berwarna krem buatan luar negeri. Rina tampak begitu tenang. Jemari, lentiknya yang dihiasi cincin permata, memegang sebuah cangkir porselen putih berisi teh bunga kamil yang masih mengepulkan asap tipis. Di layar, televisi berukuran sangat besar yang menempel di dinding. Tampak sebuah acara hiburan sedang memutar lagu-lagu ceria, sangat bertolak belakang dengan gemuruh petir yang baru saja menyambar di luar rumah. Dalam keheningan batinnya, Ardi memanjatkan sebuah doa yang terasa sangat pedih. Ya Allah, kuatkan hatiku malam ini. Berikan aku ketabahan untuk menghadapi apapun reaksi yang akan diberikan oleh wanita yang sangat aku cintai ini. Jika memang cintanya hanya sebatas pada harta duniawi, maka biarkanlah malam ini menjadi akhir dari penderitaan batinku. Namun, jika ia masih menyimpan ketulusan itu, tolong jangan biarkan sandiwara ini menghancurkan hatinya terlalu dalam. Setelah menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan untuk menenangkan gemuruh di dadanya, Ardi akhirnya melangkahkan kakinya memasuki ruangan tersebut. Setiap langkah yang ia ambil di atas karpet tebal itu terasa seperti langkah menuju sebuah tiang eksekusi. Ia telah mempersiapkan segalanya. Dokumen-dokumen palsu yang menyatakan kebangkrutan perusahaannya telah ia simpan rapi di dalam tas kerjanya yang tergeletak di ruang depan. Kini yang perlu ia lakukan hanyalah memainkan perannya sebaik mungkin, sebuah peran sebagai suami yang telah kehilangan seluruh tumpuan hidupnya. Mendengar langkah kaki suaminya mendekat, Rina menolehkan wajahnya. Senyum lembut seketika merekah di bibir wanita cantik itu. Ia meletakkan cangkir porselennya di atas meja kaca dan bersiap menyambut kedatangan pria yang telah mendampingi hidupnya selama belasan tahun tersebut. Mas Ardi sudah pulang. Kenapa wajahmu terlihat sangat pucat dan lelah sekali malam ini? Apakah ada masalah yang berat di kantor? Sapaina dengan nada suara yang begitu merdu. Nada yang selalu berhasil menenangkan hati Ardi setiap kali ia pulang membawa beban pekerjaan yang menumpuk. Namun malam ini sapaan lembut itu justru terasa seperti belati yang menyayat nuraninya. Ardi tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan mendekati istrinya, membiarkan raut wajahnya menampilkan ekspresi hancur yang telah ia latih sedemikian rupa. Bahunya melorot seolah memikul beban yang teramat berat. Matanya menatap kosong ke arah lantai dan langkah kakinya diseret dengan gontai. Sesampainya di hadapan Rina, Ardi tidak duduk di sofa yang kosong di sebelah istrinya. Alih-alih melakukan hal itu, pria yang biasanya selalu tampil penuh wibawa dan kebanggaan itu justru perlahan-lahan menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai. Ia bersimpuh tepat di depan, ujung kaki Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada. Melihat pemandangan yang sangat tidak wajar itu, Rina seketika terkesiap. Matanya membulat sempurna dan napasnya tertahan di tenggorokan. Ia buru-buru mencondongkan tubuhnya ke depan mencoba meraih bahu suaminya dengan kedua tangannya yang mulai gemetar. Mas Ardi, ada apa ini? Kenapa kamu bersimpuh di lantai seperti ini? Cepat bangun mas, jangan membuatku takut.
Ucap Rina dengan suara yang mulai diwarnai oleh kepanikan yang nyata. Ardi membiarkan keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik. Ia membiarkan suara rintik hujan yang menghantam kaca. Jendela menjadi latar belakang dari drama memilukan yang sedang ia ciptakan. Perlahan ia mengangkat, wajahnya menatap langsung ke dalam manik mata istrinya. Ardi memaksa sepasang matanya untuk berkaca-kaca menampilkan tatapan seorang pria yang telah kehilangan segala-galanya dan tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Maafkan aku, Rina. Maafkan suamimu yang sama sekali tidak berguna ini. Suara Ardi terdengar parau dan bergetar memecah kesunyian di antara mereka. Apa maksudmu, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong katakan padaku dengan jelas. Jangan membuat perasaanku menjadi tidak menentu seperti ini. Rina membalas dengan nada yang memohon. Genggaman tangannya di bahu, Ardi semakin mengerat seolah mencoba menyalurkan kekuatan. Ardi menelan ludahnya yang terasa getir. Aku hancur, Rina. Perusahaan kita hancur lebur. Rekan bisnis yang sangat aku percayai telah menipuku dan membawa kabur seluruh dana investasi. Semua proyek besar kita dibatalkan secara sepihak. Kita terlilit utang miliaran rupiah yang tidak mungkin bisa aku lunasi dalam waktu dekat. Semua aset yang kita miliki, rumah ini, mobil-mobil di garasi, tabungan kita, semuanya akan disita oleh pihak bank. Besok pagi, aku sudah kehilangan semuanya. Aku bangkrut, Rina. Kita sudah jatuh miskin. Sederet kalimat kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibir Ardi diiringi oleh air mata buatan yang akhirnya menetes membasahi pipinya. Ia menundukkan wajahnya kembali, tidak sanggup menatap mata istrinya. Lebih lama, ia menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya, berpura-pura menangis terseduh-seduh, meratapi nasib buruk yang menimpa mereka. Di dalam hatinya yang paling dalam, Ardi sedang menunggu. Ia menunggu bom waktu itu meledak. Ia menunggu kapan Rina akan menarik tangannya dengan kasar. Ia menunggu kapan istrinya itu akan berteriak histeris, mencaci makinya karena telah menghancurkan kehidupan mewah yang sangat ia puja. Ardi bersiap menerima tamparan keras di pipinya atau mungkin lemparan cangkir teh yang ada di atas meja. Ia bersiap mendengar kalimat-kalimat menyakitkan tentang bagaimana Rina tidak sudi hidup, menderita lagi dan memilih untuk meninggalkannya malam itu juga. Namun, detik demi detik berlalu dan ledakan yang Ardi tunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Ruangan itu justru kembali dicekam oleh keheningan yang teramat pekat. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah deru napas Rina yang tiba-tiba menjadi sangat berat dan tidak beraturan serta gemuruh petir yang sesekali menyambar di luar sana. Penantian itu terasa seperti siksaan tanpa akhir bagi Ardi. Ketidaktahuan akan apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya membuat hatinya semakin tersiksa. Perlahan dengan perasaan was-was yang membuncah, Ardi memberanikan diri untuk mengintip dari sela-sela jarinya. Ia mengangkat wajahnya sedikit untuk melihat reaksi Rina. Pemandangan yang ia lihat di hadapannya seketika membuat napas Ardi tercekat. Rina masih duduk terpaku di tempatnya. Tidak ada raut kemarahan di wajah cantiknya. Tidak ada kilat kebencian di matanya. Wajah wanita itu justru terlihat sangat pucat pasi, seolah seluruh aliran darah telah meninggalkan tubuhnya. Bibirnya bergetar hebat, mencoba menyusun sebuah kata yang tertahan di kerongkongan. Kedua mata Rina tampak berkaca-kaca dipenuhi oleh genangan air mata yang siap tumpah kapan saja. Keterkejutan yang mendalam tergambar jelas dari sorot matanya yang kosong menatap ke arah Ardi. Tiba-tiba, Rina menarik kedua tangannya dari bahu Ardi. Gerakan itu terasa sangat pelan, namun dampaknya bagi hati Ardi bagaikan sebuah pukulan telak yang meremukan tulang rusuknya. Rina memalingkan wajahnya menghindari tatapan suaminya. Ia mengangkat sebelah tangannya untuk menyeka setitik air mata yang akhirnya lolos membasahi pipinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa memberikan pelukan penenang, dan tanpa memberikan kalimat penghiburan yang selama ini sangat Ardi harapkan,
Rina perlahan bangkit dari duduknya. Wanita itu berdiri dengan tubuh yang tampak, limbung. Ia memutar tubuhnya, membelakangi Ardi yang masih bersimpuh di lantai dan mulai melangkahkan kakinya. Jauh, langkah Rina terdengar, gontai dan sangat pelan, seolah ia sedang kehilangan pijakan di atas bumi. Ia berjalan menyusuri lorong yang sepi, menuju ke arah kamar utama, meninggalkan suaminya sendirian terpuruk di ruang keluarga yang dingin. Ardi menata punggung istrinya yang semakin menjauh dan akhirnya menghilang di balik pintu. Kamar yang ditutup rapat. Terdengar bunyi kunci yang diputar dari dalam. Klik, suara kecil itu bagaikan palu, godam yang mengunci rapat pintu hati. Ardi menuju kehancuran yang sesungguhnya. Senyum getir perlahan terbentuk di bibir Ardi. Air mata yang kini mengalir deras membasahi wajahnya. Bukanlah lagi air mata buatan yang ia rencanakan, melainkan air mata kepedihan yang nyata dari kedalaman jiwanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sesak di dadanya terasa begitu menyakitkan hingga membuatnya kesulitan bernapas. Dugaannya terbukti benar. Ketakutannya selama ini bukanlah isapan jempol belaka. Rina yang ia kenal telah benar-benar berubah. Wanita itu bahkan tidak sudi mengucapkan kalimat perpisahan. Rina langsung memalingkan wajah dan mengunci diri. Seolah keberadaan Ardi yang miskin dan bangkrut ini adalah sebuah aib yang sangat menjijikan untuk dipandang. Jadi begini, akhirnya bisik Ardi pada dirinya sendiri di tengah ruangan yang kosong dan sunyi. Kamu langsung memalingkan wajahmu di detik pertama kamu mengetahui bahwa aku tidak lagi bisa memberikanmu kemewahan. Tidak adakah sedikit pun sisa cinta di hatimu untukku, Rina? Apakah belasan tahun kebersamaan kita sama sekali tidak memiliki arti jika tanpa tumpukan uang? Malam itu hujan badai di luar rumah, seolah berpindah ke dalam hati Ardi. Ia masih meringkuk di atas lantai karpet yang mewah meratapi kebodohannya sendiri. Ia menyesali mengapa ia harus mencari tahu kebenaran yang pada akhirnya hanya merobek jiwanya. Ia merasa menjadi pria paling menyedihkan dan paling malang di seluruh dunia. Harta yang ia kumpulkan dengan susah payah ternyata gagal membeli hati wanita yang paling ia cintai. Di dalam kesendiriannya yang menyiksa, Ardi menyadari sebuah kenyataan pahit tentang kehidupan. Terkadang mata kita terlalu cepat menghakimi apa yang tersurat, padahal kita tidak pernah tahu badai apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh orang lain di dalam hati mereka. Kita seringkali lupa bahwa ujian terbesar dari sebuah cinta bukanlah seberapa lama kalian tertawa di atas perahu yang tenang dan berlayar di perairan yang indah. Ujian yang sesungguhnya adalah seberapa erat tangan kalian saling menggenggam saat ombak besar menghantam dan menenggelamkan segala kemewahan yang kalian miliki. Saat badai menerjang, saat jangkar kehilangan tempatnya berpijak, di situlah kesetiaan akan menunjukkan wujud aslinya. Dan malam ini, Ardi merasa bahwa jangkar cintanya telah patah, perahunya telah karam, dan ia dibiarkan tenggelam sendirian ke dasar lautan. Kesedihan yang paling gelap, ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia hanya tahu bahwa sandiwara yang ia ciptakan ini telah berhasil menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan yang masih ia pegang erat-erat. Malam itu terasa sangat panjang, seolah fajar enggan untuk menyinari kehidupan seorang pria yang cintanya telah dikalahkan oleh kilaunya dunia. Malam yang panjang dan menyiksa itu akhirnya perlahan berganti menjadi pagi. Sinar matahari pagi mulai merayap malu-malu dari ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan yang berusaha menembus tirai tebal di kamar utama yang luas tersebut. Burung-burung kecil di dahan pohon taman belakang mulai berkicau bersahutan, menyanyikan melodi pagi yang biasanya selalu berhasil membawa kedamaian di hati Ardi. Namun pagi ini kicauan burung itu terdengar bagaikan sebuah nyanyian, sumbang yang menertawakan kebodohan dan nasib buruk yang sedang menimpanya. Ardi masih terbaring kaku di atas ranjang, berukuran besar yang empuk, matanya terpejam erat. Namun pikirannya sama sekali tidak bisa beristirahat sejak semalam. Ia tidak tidur sedetik pun, hatinya terlalu hancur untuk bisa terlelap dalam buayan mimpi. Hawa dingin
Dari pendingin ruangan terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang sedang membekap jiwanya. Ardi merasakan kekosongan yang luar biasa di sebelah kirinya. Bagian ranjang tempat Rina biasanya berbaring terasa begitu dingin dan tidak tersentuh. Setelah pertengkaran bisu semalam, Rina memang tidak tidur di sampingnya. Ardi bahkan tidak tahu di mana istrinya itu menghabiskan malam. Apakah di ruang tamu yang dingin atau di kamar tamu yang sepi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Mengiris-iris ulu hatinya tanpa ampun. Ia merasa seolah nyawanya perlahan ditarik paksa dari raganya. Tiba-tiba telinga Ardi menangkap suara derit pelan dari engsel pintu kamar yang dibuka dengan sangat hati-hati. Suara langkah kaki yang sangat ia kenal terdengar memasuki ruangan. Melangkah dengan sangat pelan di atas karpet berbulu tebal. Itu adalah Rina. Ardi seketika menahan napasnya. Ia memutuskan untuk tetap memejamkan matanya. Berpura-pura masih terlelap dalam tidur yang lelap. Ia tidak sanggup menatap wajah istrinya. Ia takut melihat kilat kebencian atau lebih buruk lagi, tatapan jijik dari wanita yang sangat ia puja tersebut. Dari sela-sela bulu, matanya yang sedikit terbuka, Ardi mengintip dalam diam. Mengamati setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh istrinya di pagi yang muram itu. Rina berjalan, mengendap-endap menuju sudut ruangan. Ia mengambil telepon pintarnya yang tergeletak di atas nakas. Lalu, dengan cepat menekan beberapa nomor panggilan. Rina kemudian berjalan menjauh menuju ke arah balkon kamar yang berbatasan langsung dengan taman. Ia memunggungi. Ardi menutupi sebagian wajahnya dengan tangan kiri, seolah sedang berusaha menyembunyikan percakapan itu dari suaminya yang ia kira masih tertidur. Pulas. Suara Rina terdengar sangat pelan, nyaris seperti sebuah bisikan. Namun suasana kamar yang teramat sunyi membuat Ardi masih bisa menangkap beberapa penggal kalimat yang diucapkan oleh istrinya. Halo, iya, ini aku. Apakah kamu sudah menyiapkan semuanya seperti yang aku minta semalam? Suara Rina terdengar bergetar. Namun ada nada ketegasan yang sangat kentara di sana. Tolong pastikan harganya pantas. Aku akan membawa semuanya hari ini juga. Iya, semuanya tanpa terkecuali. Aku mohon bantuanmu. Ini sangat mendesak. Aku akan segera ke sana setelah suamiku bangun. Jangan sampai ada yang tahu tentang hal ini. Mendengar percakapan rahasia itu, jantung Ardi seakan berhenti berdetak selama sepersekian detik. Darahnya mendesir hebat, mengalirkan rasa sakit yang luar biasa ke seluruh penjuru tubuhnya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rina barusan bagaikan sebuah vonis hukuman mati bagi hatinya. Kalimat itu mengkonfirmasi semua ketakutan terdalam yang selama ini menghantuinya. Rina sedang menelepon seseorang untuk menjual barang-barangnya atau mungkin menyembunyikan harta berharganya sebelum pihak bank datang untuk menyita semuanya. Rina bersiap untuk pergi meninggalkannya. Wanita itu sedang menyusun rencana untuk melarikan diri dari kapal yang sedang tenggelam ini. Ardi menggigit bibir, bawahnya kuat-kuat untuk menahan isak. Tangis yang mendesak ingin keluar dari kerongkongannya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Ya Allah, betapa kejamnya kenyataan ini. Betapa cepatnya cinta itu menguap ketika kekayaan tidak lagi menjadi penopangnya. Ardi terus merutuki dirinya sendiri di dalam hati, menyalahkan kebodohannya yang telah menguji kesetiaan istrinya. Kini ia harus menelan pil pahit dari sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Setelah mengakhiri panggilan telepon misterius tersebut, Rina kembali berjalan masuk ke dalam kamar. Kali ini, langkahnya terlihat lebih tergesa-gesa. Ia berjalan menuju lemari pakaian besar yang terbuat dari kayu jati berukir. Indah, lemari tempat ia menyimpan seluruh koleksi barang mewahnya. Rina membuka pintu lemari itu lebar-lebar. Ia kemudian menarik keluar sebuah koper berukuran paling besar yang mereka miliki. Sebuah koper yang biasanya hanya mereka gunakan saat pergi berlibur ke benua biru selama berminggu-minggu. Koper itu dibaringkan di atas lantai dan Rina mulai membuka resletingnya dengan tangan yang terlihat gemetar.
Suara resleting yang ditarik itu terdengar begitu nyaring di telinga Ardi, menyayat hatinya inci demi inci. Dengan napas yang memburu, Rina mulai mengeluarkan tas-tas kulit bermerek yang harganya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per buah dari dalam lemari. Tas-tas impor keluaran terbaru, tas edisi terbatas yang sangat ia banggakan kepada teman-teman sosialitanya. Semuanya ia masukkan ke dalam koper besar itu secara sembarangan. Rina tidak lagi peduli apakah tas-tas mahal itu akan tergores atau bentuknya menjadi rusak karena ditumpuk begitu saja. Ia terus memindahkan barang-barang mewah itu dengan gerakan yang sangat kalut dan terburu-buru. Setelah semua tasnya masuk ke dalam koper, Rina beralih ke meja rias. Ia menarik laci tempat penyimpanan perhiasannya, sebuah laci yang dilapisi bludru merah, tempat bernaungnya berbagai macam kilau, batu mulia. Rina mengambil kotak-kotak kecil berbahan bludru tersebut, membukanya satu persatu dengan tatapan nanar. Di dalamnya terdapat kalung, berlian, gelang emas bertatahkan batu, rubi, anting-anting mutiara, dan deretan cincin mewah yang selalu menghiasi jari-jarinya. Ardi yang masih mengintip dari balik selimutnya melihat bagaimana Rina menata perhiasan itu untuk sejenak. Ada raut kesedihan di wajah istrinya, sebuah ekspresi berat hati yang sangat kentara. Namun dengan cepat Rina mengusap matanya yang mulai berair, menutup kotak perhiasan itu dengan sedikit kasar dan memasukkannya ke dalam koper menyusul tas-tas mewahnya. Bawalah semuanya Rina, bawalah semua yang membuatmu bahagia, batin Ardi menjerit pilu. Jika memang benda-benda mati itu lebih berharga daripada belasan tahun pernikahan kita, maka ambillah semuanya. Aku tidak akan melarangmu. Aku hanya seorang pria miskin yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan kepadamu. Pergilah dan carilah kebahagiaanmu sendiri di luar sana. Air mata Ardi kini benar-benar jatuh, berderai, membasahi bantal yang menjadi saksi bisu kehancuran hatinya di pagi itu. Ia membiarkan air mata itu mengalir deras, tidak lagi peduli untuk menyembunyikannya. Rina terlalu sibuk dengan koper dan harta bendanya untuk memperhatikan suaminya yang sedang terpuruk dalam kehancuran batin. Ardi merasa sangat kerdil dan tidak berguna. Semua kebanggaan yang ia miliki sebagai seorang kepala keluarga telah runtuh rata dengan tanah. Setelah koper besar itu penuh sesak dengan barang-barang berharga, Rina mencoba menutup resletingnya. Ia harus menekan koper itu dengan seluruh berat badannya karena isinya terlalu penuh. Setelah koper itu berhasil ditutup dan dikunci, Rina berdiri sejenak untuk mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Ia menyeka keringat dingin yang mengalir di dahinya, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk merapikan penampilannya. Beberapa menit kemudian, Rina keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang rapi, namun sangat sederhana. Tidak ada gaun buatan, perancang busana ternama, tidak ada riasan wajah yang mencolok, dan tidak ada satuan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Ia tampak begitu polos, mengingatkan Ardi pada sosok Rina di masa lalu, sosok gadis sederhana yang dahulu sangat ia cintai. Jauh sebelum kemewahan membutakan mata mereka berdua, Rina berjalan menghampiri sisi ranjang tempat Ardi berbaring kaku. Ardi segera memejamkan matanya kembali dengan sangat rapat. Ia mengatur ritme napasnya, mencoba menahan isak tangis agar tidak terdengar. Ia merasakan kehadiran Rina di dekatnya. Ia bisa mencium aroma parfum bunga melati yang lembut dari tubuh istrinya. Aroma khas yang selalu berhasil menenangkannya. Rina berdiri di sana selama beberapa saat dalam keheningan. Ardi menunggu dengan jantung yang berdebar kencang. Ia menunggu apakah Rina akan membangunkannya untuk mengucapkan kalimat perpisahan. Ia menunggu apakah istrinya itu akan memintanya menandatangani surat cerai. Saat itu juga sebelum pergi meninggalkannya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan Ardi. Ia merasakan sebuah sentuhan yang sangat lembut di dahinya. Rina membungkukkan badannya lalu mengecup kening Ardi dengan sebuah ciuman yang sangat hangat dan panjang.
Ardi bisa merasakan tetesan air mata yang jatuh dari wajah Rina mengenai pipinya yang dingin. Sentuhan itu terasa begitu tulus, begitu penuh dengan kasih sayang, membuat hati Ardi dipenuhi oleh teka-teki. Mengapa Rina menciumnya jika ia berniat untuk pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya? Mengapa ada air mata di sana? Sebelum Ardi sempat mencari jawaban dari pertanyaan yang menyiksa batinnya itu, Rina menarik diri. Terdengar suara tarikan napas panjang dari istrinya disusul dengan langkah kaki yang berjalan menjauh. Rina meraih gagang koper besarnya lalu menarik koper yang sangat berat itu keluar dari kamar. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar begitu menggema di telinga Ardi. Berbunyi bagaikan sebuah hitungan mundur menuju akhir dari kehidupan pernikahannya. Pintu kamar kembali ditutup dari luar, meninggalkan Ardi. Dalam kesendirian yang teramat menyiksa, Ardi seketika membuka matanya, menatap langit-langit kamar dengan pandangan yang kosong dan hampa. Beberapa saat kemudian, ia mendengar deru mesin mobil dihidupkan di garasi, disusul dengan suara ban mobil yang bergerak perlahan meninggalkan pekarangan rumah mereka. Suara itu semakin lama, semakin menjauh hingga akhirnya benar-benar menghilang ditelan oleh kebisingan jalanan pagi. Di saat itulah pertahanan Ardi benar-benar runtuh seutuhnya. Ia bangkit dari posisinya, duduk di tepi ranjang, lalu menutupi wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Pria paruhbaya yang biasanya selalu terlihat teguh dan tak terkalahkan itu kini menangis, sejadi-jadinya bagaikan seorang anak kecil yang kehilangan pelukan ibunya. Suara isak tangisnya pecah, menggema, memenuhi sudut-sudut kamar mewah yang kini terasa seperti sebuah kuburan yang sunyi dan menakutkan bagi jiwanya. Kamu benar-benar pergi, Rina. Kamu meninggalkanku di saat aku merasa paling membutuhkan genggaman tanganmu. Ardi meratap dalam kesendiriannya. Suaranya parau dan terputus-putus, menahan sesak. Ternyata cintamu memang memiliki syarat. Ternyata janjimu untuk sehidup semati hanyalah untayan, kebohongan belaka. Aku menguji cintamu, dan kini aku telah menemukan sebuah kenyataan yang justru membunuhku. Perlahan-lahan, seharian penuh, Ardi mengurung dirinya di dalam kamar. Ia menolak untuk menyentuh sarapan yang disiapkan. Ia tidak menyalakan lampu dan ia mengabaikan semua panggilan telepon yang masuk. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan duka yang sangat dalam, gelap. Ia merenungi setiap kesalahan yang pernah ia perbuat. Ia sangat menyesali mengapa ia harus memiliki ide gila untuk berpura-pura bangkrut. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa dirinya lah yang telah menghancurkan rumah tangganya sendiri dengan tangannya. Ardi merasa menjadi pria paling menyedihkan di seluruh dunia. Harta miliaran rupiah yang ia kumpulkan dengan susah payah ternyata gagal membeli ketulusan sebuah hati. Ia menyadari sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan bahwa seringkali mata kita terlalu cepat menghakimi apa yang terlihat di permukaan, padahal hati sedang merajut pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kita terlalu sering terjebak pada penilaian luarnya saja tanpa pernah mencoba menyelami kedalaman samudra hati seseorang yang berharga di hidup kita. Dengan langkah gontai, Ardi menatap bayangan dirinya di cermin besar. Wajahnya terlihat sangat kacau, matanya sembab dan merah menyala, sementara rambutnya berantakan tidak karuan. Ia terlihat persis seperti seseorang yang telah kehilangan segala alasan untuk bertahan hidup. Inilah hukuman untukmu, Ardi. Ini adalah bayaran yang pantas, karena kamu telah meragukan wanita yang telah menemanimu merangkak dari bawah. Sekarang kamu harus menanggung kesendirian ini seumur hidupmu, bisik Ardi pada bayangannya sendiri di cermin yang dingin. Ia merasa dunianya telah benar-benar kiamat dan menemui jalan buntu. Namun di tengah keputusasaannya yang mendalam hingga membuat napasnya terasa sesak, Ardi belum menyadari satu hal yang sangat penting. Ia sama sekali belum menyadari bahwa cinta sejati terkadang bekerja dengan cara yang sangat luar biasa dan misterius. Cinta
sejati seringkali bersembunyi di balik keheningan yang menyiksa, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya, yang paling bersinar mengalahkan gemerlapnya ribuan permata di seluruh penjuru dunia. Sinar mentari sore perlahan meredup, menyisakan semburat warna jingga kemerahan di ufuk barat yang tampak begitu sendu. Di dalam rumah megah yang biasanya selalu terang, benderang oleh cahaya lampu kristal itu, kini hanya ada kegelapan dan keheningan yang mencekam. Ardi masih duduk terpaku di sudut ruang keluarga, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam pelukan. Bayang-bayang senja, ia tidak menyalakan satu lampu. Ia merasa tidak pantas untuk berada di tempat yang terang, seolah kegelapan adalah satu-satunya teman yang sudi menemaninya dalam kehancuran ini. Perutnya terasa perih karena belum terisi makanan sedikit pun sejak semalam. Namun rasa lapar itu sama sekali tidak mampu mengalahkan rasa sakit yang mencabik-cabik ulu hatinya. Setiap detik yang berlalu terasa bagaikan ribuan jarum yang menusuk tepat di jantungnya. Ia terus menatap ke arah pintu utama. Sebuah penantian sia-sia yang hanya semakin menggoreskan luka di batinnya. Ia mengingat kembali setiap detail senyuman Rina, sentuhan lembut tangannya, dan suara tawanya yang selalu berhasil mengusir rasa lelah setelah seharian bekerja keras. Semua kenangan manis itu kini berputar bagaikan kaset, rusak di dalam kepalanya, memaksanya untuk menelan kenyataan pahit bahwa semua itu telah berlalu. Ya Allah, inikah akhir dari perjalanan panjang kami? Inikah garis finish dari ikatan suci yang dahulu kami bangun dengan derai air mata dan keringat? Keluh Ardi dalam hati. Ia merasa rumah raksasa ini kini berubah menjadi sebuah penjara yang sangat luas. Tempat ia mengurung diri bersama penyesalan yang tidak ada ujungnya. Dinding-dinding marmer yang dingin seolah berbisik menertawakan kebodohannya. Sementara perabotan mewah yang mengelilinginya tampak seperti saksi bisu atas keangkuhannya yang telah menguji ketulusan sebuah cinta. Ardi mengusap wajahnya yang kasar dan ditumbuhi jambang tipis. Ia benar-benar telah kehilangan arah tepat ketika jarum jam berdentang menunjukkan pukul malam. Keheningan rumah itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara derit pelan pagar besi yang dibuka dari luar. Jantung Ardi seketika berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia menajamkan pendengarannya. Terdengar suara mesin mobil yang berhenti di depan pagar disusul dengan suara pintu mobil yang ditutup. Namun, itu bukan suara deru mesin mobil mewah milik istrinya. Itu adalah suara mesin mobil yang terdengar lebih kasar. Mungkin sebuah taksi sewaan. Langkah kaki terdengar mendekat, menyusuri jalan setapak di halaman depan. Lalu, menaiki anak tangga menuju pintu utama. Ketakutan yang amat sangat mulai merayapi tengkuk Ardi. Apakah itu utusan dari pihak bank yang datang lebih awal untuk menyita rumah ini? Ataukah itu Rina yang datang membawa pengacara untuk menyerahkan surat gugatan cerai? Pintu utama berderit pelan saat knopnya diputar dari luar. Cahaya lampu jalanan menyusup masuk melalui celah pintu yang terbuka, memperlihatkan sebuah siluet tubuh yang sangat ia kenal. Itu adalah Rina. Wanita itu berdiri di ambang pintu, bernapas dengan sedikit tersengal-sengal. Ardi menahan napasnya, tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Ia memejamkan mata, mempersiapkan hatinya untuk menerima pukulan terakhir yang akan mengakhiri hidupnya malam ini. Ia menunggu Rina melemparkan berkas perceraian ke wajahnya atau mendengarkan kalimat perpisahan yang akan menghancurkan telinganya. Rina melangkah masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Di belakangnya, ia menyalakan saklar. Lampu di ruang depan membuat ruangan itu seketika benderang. Cahaya lampu menyorot tubuh Rina dengan jelas. Dan saat itulah Ardi akhirnya memberanikan diri untuk membuka matanya. Pemandangan yang tersaji di hadapannya seketika membuat lidah Ardi keluh dan napasnya seakan berhenti berembus. Rina berdiri di sana, namun ia sama sekali tidak terlihat seperti nyonya besar yang gemar menghamburkan uang seperti biasanya. Wanita itu tidak membawa koper besarnya. Ia juga tidak menenteng tas kulit buatan
luar negeri yang harganya selangit. Rina hanya mengenakan sebuah kemeja katun sederhana berwarna putih pudar dan celana panjang berbahan kain yang sangat biasa. Tidak ada riasan tebal di wajahnya. Hanya wajah polos yang terlihat sangat kelelahan, namun memancarkan sebuah aura keteduhan yang luar biasa. Dan yang paling membuat dada Ardi berdesir hebat adalah ketika pandangannya turun ke arah leher dan jemari istrinya. Leher jenjang yang pagi tadi masih dihiasi oleh kalung berlian yang sangat menyilaukan mata. Kini tampak kosong melompong. Jemari lentik yang selalu dipenuhi oleh cincin bertahtakan permata rubi dan safir kini tampak bersih tanpa satuan perhiasan yang menempel. Bahkan jam tangan mewah bertatakan emas yang tidak pernah lepas dari pergelangan tangannya pun telah menghilang entah kemana. Rina tampak sangat berbeda. Ia terlihat begitu rapuh, namun sekaligus memancarkan kekuatan yang sangat besar dari dalam dirinya. Rina mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan yang remang-remang, hingga akhirnya tatapan matanya berserobok dengan mata Ardi yang masih duduk meringkuk di sudut ruang keluarga. Sebuah senyuman yang sangat lembut dan tulus tiba-tiba merekah di bibir pucat Rina. Senyuman itu seolah menyapu bersih seluruh awan mendung di dalam ruangan tersebut, membawa kehangatan yang merasuk hingga ke relung jiwa Ardi yang paling dalam. Rina melangkahkan kakinya mendekati suaminya. Setiap langkahnya tidak lagi diiringi oleh suara ketukan hak sepatu tinggi yang angkuh, melainkan langkah pelan yang menenangkan. "Mas Ardi," panggil Rina dengan suara yang sangat lirih. Suaranya terdengar selembut belayan angin di musim semi, mengalirkan kesejukan di tengah padang pasir keputusasaan yang sedang melanda hati suaminya. Ardi tidak mampu menjawab panggilan itu. Bibirnya bergetar hebat, sementara air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Ia hanya bisa menatap wajah istrinya dengan pandangan yang penuh dengan tanda tanya besar. Apakah senyuman ini adalah senyuman perpisahan? Apakah kelembutan ini adalah salam terakhir sebelum ia pergi menghilang dari kehidupannya untuk selamanya? Rina menjatuhkan kedua lututnya tepat di hadapan Ardi. Ia tidak peduli lututnya harus menyentuh lantai yang dingin. Wanita itu merogoh saku kemejanya yang sederhana lalu mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang. Itu adalah sebuah buku tabungan dari sebuah bank nasional. Rina meraih tangan kanan Ardi yang terasa sedingin es, membuka telapak tangan suaminya itu dengan sangat hati-hati, lalu meletakkan buku tabungan tersebut tepat di atas telapak tangannya. Ardi menundukkan wajahnya, menatap buku tabungan itu dengan bingung. Ia lalu membalik halaman buku tersebut dan matanya seketika terbelalak lebar saat melihat deretan angka yang tertera di baris saldo terakhir. Ada uang senilai miliaran rupiah di dalam rekening tersebut. Jumlah yang sangat fantastis dan tidak pernah ia sangka akan dimiliki oleh Rina secara pribadi. "Uang apa ini, Rina? Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini?" Suara Ardi akhirnya keluar dari kerongkongannya. Terdengar sangat serak dan bergetar hebat. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata istrinya dengan pandangan yang nanar, mencari kebenaran di balik sepasang mata coklat yang indah itu. Rina menggenggam kedua tangan suaminya dengan sangat erat, seolah ingin menyalurkan seluruh sisa kekuatan yang ia miliki. Sepasang mata Rina mulai berkaca-kaca, namun senyum tulus itu sama sekali tidak pudar dari bibirnya. "Itu adalah uang hasil penjualan semua barang-barangku, Mas. Tadi pagi setelah kamu tertidur, aku menelepon beberapa kenalanku. Aku menjual semua tas mewahku, semua koleksi perhiasan berlianku, jam tangan emasku. Bahkan aku sudah menyerahkan kunci dan surat-surat mobil mewah yang kamu berikan padaku kepada pihak ruang pamer mobil bekas. Aku menjual semuanya dengan harga sedikit lebih murah agar uangnya bisa segera cair hari ini juga," tutur Rina dengan nada bicara yang mengalir. Tenang beraliran sungai di pegunungan. Ardi terkesiap. Napasnya seakan berhenti di tenggorokan. Ia menatap leher dan jemari istrinya yang kosong, lalu menyadari pengorbanan luar biasa yang baru saja dilakukan oleh wanita ini
Kamu menjual semuanya, barang-barang kesayanganmu. Kenapa Rina? Kenapa kamu melakukan semua ini? Bukankah kamu sangat menyukai kemewahan itu? Tanya Ardi dengan suara yang nyaris. Tidak terdengar diiringi oleh air mata yang mulai jatuh menetes membasahi punggung tangan istrinya. Setetes air, mata akhirnya lolos membasahi pipi Rina. Namun ia tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar begitu lega dan membebaskan. Ia mengusap air mata di pipi suaminya dengan ibu jarinya yang lembut. Mas Ardi, sayang, kamu adalah pria yang paling pintar dalam berbisnis. Tapi terkadang kamu sangat bodoh dalam memahami hati seorang wanita. Ucap Rina seraya terus menatap dalam ke atas suaminya. Apakah kamu pikir aku akan meninggalkanmu hanya karena kamu kehilangan hartamu? Apakah kamu pikir aku memujamu hanya karena kamu bisa membelikanku berlian dan mobil mewah? Ya Allah mas, berlian dan kemewahan itu memang indah untuk dipandang. Tapi kamu adalah rumah tempat jiwaku pulang. Apa gunanya aku terlihat berkilau di luar sana dengan kalung miliaran rupiah jika aku harus membiarkan rumahku sendiri runtuh dan kedinginan? Apa gunanya aku berkeliling dunia jika orang yang paling aku cintai sedang menangis sendirian di dalam kegelapan? Kalimat itu menghantam dada Ardi dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh keraguannya, seluruh prasangka buruknya hancur lebur menjadi debu dalam sekejap mata. Ia melihat bagaimana wanita ini merelakan segala hal yang menyilaukan mata demi menyelamatkan suaminya dari jerat keputusasaan. Uang di dalam buku tabungan itu mungkin belum cukup untuk melunasi semua utang perusahaanmu yang miliaran itu, Mas. Lanjut, Rina. Suaranya kini terdengar, semakin para menahan tangis keharuan. Tapi tolong gunakan uang itu untuk membayar sebagian utang kita yang paling mendesak. Bayarlah gaji para karyawanmu, yang pasti juga sedang kebingungan mencari nafkah untuk keluarga mereka. Biarlah rumah ini disita oleh bank. Biarlah kita kehilangan semuanya. Kita bisa menyewa rumah kontrakan kecil, seperti saat kita baru menikah dahulu. Aku rela makan dengan lauk seadanya. Aku rela mencuci pakaian dengan tanganku sendiri. Asalkan aku tetap berada di sampingmu. Kita mulai semuanya dari titik nol lagi ya mas. Kita bangun kembali mimpi-mimpi kita berdua. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Betapa pun kerasnya badai ini menghantam kehidupan kita. Mendengar penuturan yang begitu tulus dan penuh pengorbanan itu, pertahanan Ardi benar-benar luruh seutuhnya. Ia merasa seperti baru saja ditampar dengan sangat keras oleh kenyataan yang begitu indah namun sekaligus menyiksa batinnya. Ia menyadari betapa kejam dan piciknya pikirannya selama ini. Ia telah meragukan malaikat tidak bersayap yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menjaganya. Ia telah menilai kesetiaan istrinya dari kacamata yang salah, dari sudut pandang yang dibutakan oleh ketakutannya sendiri. Di balik sikap Rina yang tampak mencintai duniawi, tersimpan sebuah samudra cinta yang sangat dalam. Cinta yang siap menenggelamkan segala bentuk kemewahan demi mempertahankan satu-satunya hal yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu suaminya, Ardi. Menarik tubuh Rina ke dalam pelukannya, mendekap wanita itu dengan sangat erat, seolah takut jika ia melonggarkan pelukannya sedikit saja. Wanita berhati, emas ini akan menghilang menjadi debu. Ardi menangis terseduh-seduh di ceruk. Leher istrinya menangisi kebaikan hati. Rina menangisi kebodohannya sendiri dan mensyukuri anugerah terbesar yang ternyata selama ini selalu menemaninya di setiap langkah. Aroma melatih dari tubuh Rina kembali menenangkannya, menyadarkannya bahwa ia tidak pernah benar-benar kehilangan apapun karena ia memiliki cinta yang tidak ternilai harganya. Dalam pelukan yang penuh dengan air mata keharuan itu, Ardi menyadari sebuah kebenaran agung yang akan terus ia ingat hingga akhir hayatnya. Sebuah pelajaran berharga bahwa berlian terindah bagi seorang wanita bukanlah yang menempel gemerlap di tubuhnya, melainkan pria yang dengan tulus bertahta di palung hatinya. Rina telah membuktikan bahwa kemewahan sejati bukanlah terletak pada apa yang kita pakai di luar, melainkan pada kebesaran jiwa untuk berkorban bagi orang yang kita cintai. Bersinar terang di tengah
Kegelapan berkilau indah tanpa perlu bantuan satuan berlian. Pelukan itu terasa begitu erat, seakan-akan Ardi sedang berusaha menyatukan kembali kepingan-kepingan jiwanya yang telah hancur berserakan di atas lantai marmer yang dingin. Di dalam dekapan Rina yang hangat, pertahanan seorang pria yang selama ini dikenal sebagai sosok pengusaha sukses yang tangguh dan tidak tertembus oleh badai apapun, akhirnya runtuh tanpa bersisa. Bahu Ardi yang lebar dan kokoh tampak bergetar hebat, seiring dengan isak tangis yang pecah, memecah kesunyian malam di dalam rumah. Raksasa yang kini terasa lebih seperti saksi bisu atas kebodohan dan kepicikan hatinya sendiri. Air mata penyesalan mengalir deras bagaikan aliran sungai yang tanggulnya baru saja jebol, membasahi kemeja katun sederhana yang dikenakan oleh istrinya, meresap hingga ke pori-pori kain, membawa serta seluruh beban rasa bersalah yang menghimpit rongga dadanya hingga membuatnya kesulitan untuk sekadar menarik napas panjang. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, Ardi meresapi aroma bunga melati yang menguar dari tubuh istrinya. Aroma yang sangat menenangkan itu bagaikan sebuah obat penawar luka bagi jiwanya yang sedang sekarat. Rina tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya membiarkan suaminya menangis di bahunya. Sementara kedua tangannya yang kini tidak lagi dihiasi oleh perhiasan mahal dengan sangat lembut membelai punggung Ardi. Belai itu begitu meneduhkan, seolah menyalurkan sebuah pesan bisu bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa badai seburuk apapun tidak akan mampu merobohkan rumah cinta yang telah mereka bangun bersama. Setiap sentuhan jari Rina di punggungnya justru membuat dada Ardi terasa semakin sesak oleh rasa bersalah yang teramat pekat. Ia merasa menjadi manusia paling berdosa di hadapan Sang Pencipta. Ya Allah, betapa kejamnya aku, betapa butanya mata hatiku selama ini, jerit Ardi di dalam batinnya yang paling dalam. Ia tidak bisa membayangkan seberapa besar rasa takut dan kebingungan yang harus ditanggung oleh istrinya sejak semalam. Rina pasti merasa dunianya runtuh, namun alih-alih melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, wanita bertubuh mungil ini justru memilih untuk berdiri di garis paling depan, mengorbankan seluruh harta kesayangannya untuk menjadi perisai bagi suaminya. Pengorbanan yang begitu besar itu membuat Ardi merasa sangat kerdil dan hina. Perlahan-lahan, Ardi mengurai pelukannya. Ia menarik tubuhnya sedikit menjauh agar ia bisa menatap langsung ke dalam manik mata istrinya. Kedua tangannya beralih menggenggam bahu Rina dengan lembut. Wajah Ardi tampak sangat kacau. Matanya sembab, hidungnya memerah, dan sisa-sisa air mata masih terus mengalir membasahi pipinya yang mulai ditumbuhi jambang. Halus, ia menelan ludahnya yang terasa getir, mencoba mengumpulkan seluruh sisa keberanian di dalam jiwanya untuk membongkar kebohongan terbesar yang pernah ia ciptakan di sepanjang hidupnya. Ia tahu bahwa kejujuran ini mungkin akan menyakiti hati Rina. Namun, ia tidak bisa terus hidup dalam balutan sandiwara yang menyiksa ini. Rina, istriku yang paling berharga, bidadari, surgaku yang telah dikirimkan oleh Allah untuk menyelamatkan hidupku yang sepi ini, tolong dengarkan aku baik-baik. Suara Ardi terdengar parau dan putus-putus, nyari seperti sebuah bisikan yang bergetar menahan luapan emosi yang begitu dahsyat. Ada sebuah dosa besar yang harus aku akui kepadamu malam ini. Sebuah kesalahan fatal yang lahir dari kebodohan dan ketakutan suamimu yang sangat pengecut ini. Rina memiringkan kepalanya sedikit, menatap suaminya dengan pandangan yang penuh dengan tanda tanya besar. Senyum lembut yang sedari tadi menghiasi bibirnya kini perlahan memudar, digantikan oleh raut kekhawatiran yang sangat mendalam. Ia mengangkat tangannya untuk kembali menyeka air mata yang menetes di pipi. Suaminya menunggu dengan sabar kelanjutan kalimat yang akan diucapkan oleh pria yang sangat ia cintai itu. Aku tidak bangkrut, Rina, ucap Ardi dengan suara yang sedikit lebih keras, membiarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya memecah keheningan ruangan itu, bagaikan sebuah guntur di siang bolong. Perusahaan kita baik-baik saja. Tidak ada utang miliaran rupiah.
Tidak ada rekan bisnis yang menipu dan membawa kabur uang investasi kita. Tidak akan ada pihak bank yang datang esok pagi untuk menyita rumah ini atau mobil-mobil di garasi kita. Semuanya masih milik kita seutuhnya. Saldo di rekeningku masih berlimpah ruah dan proyek-proyek besar kita masih berjalan dengan sangat lancar. Mendengar rentetan kalimat tersebut, mata Rina seketika membulat. Sempurna. Napas wanita itu tertahan di kerongkongan. Tangannya yang sedang menyeka air mata suaminya tiba-tiba terhenti di udara, membeku bagaikan patung es. Ia menatap Ardi dengan tatapan kosong, mencoba mencerna setiap suku kata yang baru saja diucapkan oleh suaminya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, seolah waktu telah berhenti berdetak untuk memberikan kesempatan bagi kebenaran itu meresap ke dalam jiwa mereka berdua. Apa maksudmu, Mas? Suara Rina terdengar sangat pelan dan bergetar, menyiratkan kebingungan yang teramat sangat. Lalu semua dokumen, sitaan semalam, tagihan utang itu, laporan keuangan yang hancur lebur itu, apa arti dari semua itu? Ardi menundukkan wajahnya, tidak sanggup menatap sorot mata istrinya yang kini dipenuhi oleh kebingungan dan keterkejutan. Itu semua palsu, Rina. Aku meminta bantuan orang kepercayaanku di kantor untuk memalsukan semua dokumen itu. Sandiwara semalam murni adalah ciptaanku sendiri. Sebuah kebohongan kejam yang aku rancang dengan sengaja untuk menguji hatimu. Tetes demi tetes air mata kembali jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Ardi kembali bersimpuh di hadapan Rina, mencium kedua punggung tangan istrinya berkali-kali dengan penuh rasa penyesalan. Maafkan aku, Rina. Kumohon ampunilah dosa suamimu. Ini, akhir-akhir ini aku merasa diriku semakin jauh darimu. Aku melihat matamu hanya berbinar ketika menatap perhiasan mahal. Aku mendengar tawamu hanya pecah ketika kamu berkumpul dengan teman-teman sosialitamu dan memamerkan tas-tas mewah keluaran terbaru. Pikiranku menjadi sangat sempit dan jahat. Aku dihinggapi oleh sebuah ketakutan yang luar biasa, gelap. Aku sangat ketakutan bahwa kamu hanya mencintaiku karena kekayaanku. Aku takut jika suatu hari nanti roda nasi berputar ke bawah. Kamu akan memalingkan wajahmu dan meninggalkanku sendirian dalam kehancuran. Ardi menarik napas panjang, mencoba meredakan sesak di dadanya sebelum melanjutkan pengakuannya. Semalam saat kamu memalingkan wajahmu dan masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hatiku benar-benar hancur. Aku mengira dugaanku benar. Aku mengira kamu merasa jijik melihat suamimu yang jatuh, miskin. Dan pagi tadi saat aku melihatmu memasukkan semua tas mewah dan perhiasanmu ke dalam koper besar itu, aku berpikir bahwa kamu bersiap untuk pergi meninggalkanku selama-lamanya. Aku tidak pernah menyangka. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah menduga bahwa kamu membawa semua barang kesayanganmu itu untuk dijual demi menyelamatkanku. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu hanyalah isak tangis Ardi yang memohon ampunan. Ia bersiap menerima amarah Rina. Ia bersiap jika Rina memukulnya, mencaci makinya, atau bahkan meludahinya karena telah mempermainkan perasaannya dengan sangat kejam. Ia tahu ia pantas mendapatkan hukuman seberat apapun dari wanita yang hatinya baru saja ia uji dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Namun, kejutan demi kejutan seolah tidak pernah berhenti datang dari sosok Rina. Bukannya meledak dalam amarah, wanita itu justru perlahan-lahan ikut bersimpuh di lantai, menyejajarkan posisinya dengan sang suami. Ia mengangkat wajah Ardi dengan kedua tangannya, memaksa pria itu untuk menatap lurus ke dalam sepasang matanya. Dan yang membuat hati Ardi semakin hancur berkeping-keping. Karena rasa haru adalah ia tidak melihat ada setitik pun kilat amarah di sana. Yang ia lihat hanyalah genangan air mata yang memancarkan sebuah kelegaan yang luar biasa besar. Alhamdulillah, bisik Rina seraya memejamkan matanya, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir, deras membasahi pipinya yang pucat. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah
melindungi suamiku dari kehancuran. Terima kasih karena semua badai. Mengerikan itu ternyata hanyalah sebuah mimpi buruk belaka. Rina membuka matanya kembali, menatap Ardi dengan senyuman yang jauh lebih indah dan bercahaya daripada ribuan berlian yang pernah ia miliki. Bodoh, kamu benar-benar pria yang sangat bodoh, Mas Ardi, ucap Rina dengan suara yang bergetar karena campuran antara tawa, lega dan tangis haru. Bagaimana mungkin kamu meragukan ikatan suci yang telah kita rajut selama bertahun-tahun? Lamanya, bagaimana mungkin kamu berpikir bahwa kertas-kertas bernilai itu bisa mengalahkan tempatmu di dalam lubuk hatiku? Rina mengusap pipi suaminya dengan penuh kelembutan, memberikan sebuah sentuhan yang seolah mampu menghapus seluruh dosa dan penyesalan. Ardi, Mas, aku minta maaf jika selama ini sikapku membuatmu merasa dijauhi. Aku minta maaf jika aku terlalu terlena dengan gemerlapnya dunia hingga melupakan hal yang paling penting, yaitu merawat cinta di antara kita berdua. Aku terbawa suasana, Mas. Aku berpikir bahwa menjadi istri seorang pengusaha sukses berarti aku harus tampil sempurna, memiliki barang-barang mewah agar kamu tidak malu saat membawaku ke pertemuan bisnis. Aku mengira kebahagiaanku pada benda-benda itu akan membuatmu merasa bangga karena telah berhasil membahagiakan istrimu. Aku tidak pernah bermaksud untuk menukar cintaku padamu dengan kilau perhiasan itu. Penjelasan Rina bagaikan sebuah cahaya benderang yang menyinari relung hati Ardi yang paling gelap. Ia menyadari bahwa selama ini mereka berdua sama-sama terjebak dalam sebuah kesalahpahaman yang tercipta dari gemerlapnya harta, kekayaan. Mereka lupa untuk saling berbicara dari hati ke hati, lupa untuk menyelaraskan kembali tujuan hidup mereka. Harta kekayaanmu bisa saja hilang dalam semalam ditelan oleh kerugian atau musnah terbakar oleh api dalam sekejap mata. Lanjut Rina, suaranya kini terdengar begitu mantap dan penuh keyakinan. Tapi cintaku padamu, kesetiaanku pada janji pernikahan kita di hadapan Allah sudah mengakar menembus dasar bumi dan menjulang hingga ke keabadian. Jangan pernah lakukan kebodohan seperti ini lagi, Mas. Kamu tidak perlu berpura-pura jatuh miskin hanya untuk melihat seberapa besar cintaku. Cukup tatap mataku dan kamu akan melihat dirimu sendiri bertahta sebagai satu-satunya raja di dalam hidupku. Mendengar rentetan kalimat indah yang dipenuhi oleh ketulusan itu, Ardi tidak kuasa lagi membendung rasa syukurnya. Ia kembali menarik istrinya ke dalam sebuah pelukan keabadian, pelukan yang jauh lebih erat dan bermakna daripada sebelumnya. Di dalam dekapan itu melebur sudah segala macam bentuk keraguan, ketakutan, dan prasangka buruk yang selama ini menjadi parasit dalam rumah tangga mereka. Mereka menangis bersama, namun kali ini bukan lagi air mata penderitaan, melainkan air mata kebahagiaan yang membersihkan jiwa mereka dari debu-debu kesombongan duniawi. Terima kasih Rina, terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah pada suamimu yang bodoh ini, bisik Ardi di sela-sela tangisnya. Aku berjanji, mulai detik ini aku tidak akan pernah lagi membiarkan harta benda membangun tembok pemisah di antara kita. Aku akan menghabiskan sisa umurku untuk menebus semua kesalahanku, untuk mencintaimu 1000 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Rina menganggukkan kepalanya di dalam pelukan suaminya dan uang yang ada di dalam buku tabungan ini. Rina menunjuk buku tabungan yang tergeletak di lantai. Kita gunakan saja untuk membangun sebuah panti asuhan atau menyumbangkannya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Aku tidak lagi membutuhkan tas mahal atau perhiasan mewah itu. Aku sudah memiliki sebuah perhiasan yang paling berharga dan tidak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu ketulusan hatimu yang kini telah kembali kepadaku. Ardi tersenyum lebar, sebuah senyuman kebahagiaan yang paling tulus yang pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun terakhir. Ia mengusap puncak kepala istrinya dengan penuh kasih sayang, mengamini setiap kata yang diucapkan oleh bidadari hidupnya tersebut. Malam itu di tengah ruang keluarga yang megah namun sederhana karena dipenuhi oleh cahaya cinta sejati, Ardi menemukan sebuah pencerahan hidup yang sangat luar biasa.
Pada akhirnya, kekayaan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak lembaran uang yang tertumpuk di dalam brankas, besi, atau seberapa banyak perhiasan yang berkilau menghiasi tubuh fana kita. Kekayaan sejati adalah tentang memiliki seseorang yang tetap memilih untuk tinggal di sisimu, menggenggam tanganmu, dan bersedia menukarkan seluruh dunia yang ia miliki demi menopangmu saat kamu merasa akan jatuh. Cinta sejati tidak akan pernah pudar oleh hilangnya kemewahan. Karena cinta itu sendiri adalah sebuah kemewahan terbesar yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Dan Ardi bersumpah di dalam hatinya, ia akan menjaga kemewahan sejati itu hingga hembusan napasnya yang terakhir dalam sebuah ikatan suci yang akan selalu menginspirasi dan menghangatkan jiwa siapapun yang mendengarkan kisah mereka. Ya,